Baik, kembali lagi bersama saya Miss Laura Saraswani Sinaga. Di sini saya akan menjelaskan materi matriks. Saya harap semua yang bisa menonton dapat mengerti penjelasan saya, tapi sebelumnya jangan lupa di like and subscribe video ini ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan matriks, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu pengertian matriks, yaitu susunan bilangan dalam bentuk persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom serta ditempatkan dalam bentuk tanda kurung. Nah, jadi matriks ini bisa berbentuk kurung siku atau kurung kurawal. Nah, misalkan ada matriks yang berordo I dikali J dengan I dan J adalah bilangan asli. Nah, jadi matriks AIJ sama dengan A11, A12 sampai AIJ, lalu A21, A22 sampai A2J, lalu A31 sampai A3J, dan terakhir AI1 sampai AIJ. Nah, I dan J adalah bilangan asli. Nah, di sini matriks ini kembali lagi saya ulangi bahwa matriks ini disusun dalam baris dan kolom. Jadi pada matriks kita kenal dengan yang namanya baris dan ada yang namanya kolom. Nah, pada matriks ini yang dinamakan baris yaitu nih. Ini adalah baris pertama. Ini baris. Lalu yang dinamakan kolom ini. Jadi matriks yang telah saya buat ini adalah matriks yang terdiri dari baris dan kolom. Udah. Nah, di sini ada 3 kolom dan ada 4 baris. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu jenis-jenis matriks. Jadi jenis-jenis matriks ini ada sangat banyak ya. Jadi saya jelaskan perlahan. Yang pertama ada matriks baris. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa matriks terdiri dari baris dan kolom. Jadi kalau misalnya hanya dikatakan matriks baris, artinya dia hanya terdiri dari satu baris. Contohnya, saya misalkan ada matriks P, yaitu matriksnya 2 dan 3. Lalu saya misalkan lagi, misalnya nih matriks Q 1 dan 4. Nah, artinya matriks baris dia hanya terdiri dari satu baris. Kita lihat di sini hanya terdiri dari satu baris. Nah, selanjutnya yang kedua ada matriks kolom. Ini kebalikannya, dia terdiri dari satu kolom. Nah, misalnya ada contoh saya buat matriks P, tapi saya buat matriks P-nya terdiri dari satu kolom, berarti 2, 3. Jadi dia ke bawah. Sudah? Nah, selanjutnya saya misalkan lagi matriks Q 4, 5. Oke. Nah, ini hanya contoh ya. Sebenarnya masih ada banyak lagi. Oke. Selanjutnya saya masuk ke matriks persegi. Ya, matriks persegi ini matriks yang banyak baris sama dengan banyak kolom. Contohnya di sini saya buat matriks T sama dengan min 3, 1, min 3, min 2. Nah, ini kenapa dikatakan matriks persegi? Karena kita lihat di sini dia terdiri dari 2 baris. Kan ada 2 nih. Lalu ada 2 kolom. Jadi matriks ini juga bisa dikatakan dengan matriks 2 kali 2. Artinya matriks 2 baris dan 2 kolom. Nah, kita lihat yang W. Ini matriks 3 kali 3. Kenapa? Karena terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Oke. Ini matriks persegi. Nah, selanjutnya saya jelasin matriks 0. Apa itu matriks 0? Matriks 0 itu matriks yang elemennya semuanya 0. Saya misalkan di sini matriks A sama dengan 0, 0, 0, 0. Jadi kalau matriks 0 ini isi elemennya semua 0 ya. Baik dia 2 kali 2, 3 kali 3, atau 2 kali 1 dan sebagainya. Nah, selanjutnya matriks identitas. Kalau matriks identitas ini adalah matriks yang elemen-elemen diagonalnya
diagonal utamanya sama dengan 1 dan elemen lainnya sama dengan 0. Jadi di dalam matriksnya hanya bernilai 1 dan 0. Kita lihat contohnya bahwa matriks I yaitu 1 0 0 1. Kita lihat di sini bahwa diagonalnya 1 dan matriks yang lainnya bernilai 0. Nah, selanjutnya saya buat contoh yang lain. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, kita lihat di sini bahwa sama seperti yang nih, matriks 2 kali 2, matriks 3 kali 3 juga bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Nah, kita lihat diagonalnya 1 1 1 1 dan 0. Oke. Selanjutnya ada matriks diagonal. Matriks diagonal yaitu matriks yang elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0. Jadi ini lawan dari matriks identitas. Kalau tadi matriks identitas diagonal utamanya bernilai 1 sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Kalau matriks diagonal, diagonalnya yang bernilai 0 sedangkan elemen lainnya bernilai bebas, ya. Tidak 1, bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke. Nah, ini kita lihat bahwa diagonalnya 0. Nah, ini untuk matriks 3 kali 3. Kita lihat bahwa di sini dia juga bernilai 0, ya. Diagonalnya 0. Oke. Nah, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada matriks segitiga atas dan bawah. Nah, ini langsung saya gabung. Nah, contoh matriks segitiga atas, perhatikan yang di bawah. Perhatikan yang ini, matriks S. Nah, di sini ada saya buat 1 2 3 0 4 5 0 0 6. Nah, kalau matriks segitiga atas itu adalah suatu matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Jadi dia kebalikannya. Kalau dia segitiga atas, kita lihat bahwa di sini elemen-elemen yang segitiga di bawahnya bernilai 0. Nah, jadi kalau dia segitiga bawah, kebalikan dari segitiga atas. Elemen-elemen segitiga yang di atasnya itu yang bernilai 0. Oke, jadi ini banyak sekali sebenarnya yang salah ini mendefinisikan ini. Oke. Nah, selanjutnya ada transpose matriks atau biasa kita singkat dengan AT, A pangkat T. Nah, transpose ini artinya matriks kebalikan. Dari baris berubah menjadi kolom. Di sini saya kasih contoh. Jika A adalah matriks 2, 3, 4, 5, maka A transposnya adalah, perhatikan sekali lagi bahwa matriks kebalikan adalah matriks yang dari baris berubah jadi kolom. Nah, di sini barisnya yang mana? 2 dan 3. Berarti yang baris ini kita ubah menjadi kolom. 2, 3. Nah, selanjutnya baris yang kedua 4, 5 berarti menjadi kolom 4, 5. Tutup matriksnya. Selesai. Ini untuk matriks 2 kali 2. Nah, selanjutnya saya kasih contoh untuk matriks 3 kali 3. Perhatikan untuk matriks 3 kali 3 tidak ada bedanya. Ingat saja bahwa kunci dari transpose matriks adalah baris kita ubah menjadi kolom. Nah, kita lihat di sini barisnya yang mana? Ada 1, 2, 3. Itu baris pertama, maka kita ubah jadi kolom pertama. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya baris yang kedua ada 4, 5, 6. Maka kita ubah jadi kolom kedua. 4, 5, 6. Nah, selanjutnya yang terakhir ada 7, 8, 9. Kita ubah menjadi kolom yaitu 7, 8, dan 9. Kita tutup. Oke, selesai. Nah,
itulah tadi jenis-jenis dari matriks. Saya harap semua bisa mengerti jenis-jenisnya. Selanjutnya saya masuk ke kesamaan matriks. Apa itu kesamaan matriks? Kesamaan matriks dikatakan dua matriks dikatakan sama jika kedua matriks itu ordonya sama dan elemen-elemennya seletak. Artinya kesamaan matriks ini ordonya harus sama. Yang diketahui harus sama. Kalau diketahui ordo 2 kali 2, maka satu lagi harus diketahui juga ordo 2 kali 2. Tidak bisa yang satu 2 kali 2, yang satu 3 kali 3, atau sebaliknya. Nah, ini misalkan matriks A yaitu A, B, C, D. Lalu matriks B yaitu P, Q, R, S. Dari sini kita dapat A itu sama dengan P. Lihat bahwa kesamaan matriks dikatakan sama jika kedua matriks itu ordonya sama dan elemen-elemennya seletak. Jadi dia harus seletak. Kalau di sini di A, matriks A, kita lihat baris pertama, kolom pertama itu adalah A. Maka kita lihat di matriks B, baris pertama, kolom pertama adalah Q. Berarti nilai A akan sama dengan Q. A sama dengan P. Berarti yang pertama A sama dengan P. Selanjutnya B sama dengan Q. Selanjutnya C sama dengan R. Lalu D sama dengan S. Oke. Kira-kira paham? Nah, selanjutnya saya akan kasih contoh. Tentukan nilai X jika diketahui matriks A itu 1, 3, 4, 5. Lalu matriks B X, 2, 4, 6 dengan syarat A sama dengan B. Oke. Dengan syarat A sama dengan B. Maka kita jawab di sini. Nih, udah saya tuliskan. Tadi katanya matriks A 1, 3, 4, 5, matriks B X, 2, 4, 6. Syaratnya A sama dengan B. Sudah pas ya? Oke, maka karena yang ditanya hanya nilai X, kita tidak usah repot-repot buat 1 sama dengan X, lalu 3 sama dengan 2, tidak usah. Kita lihat saja di mana yang ada variabel X. Kita lihat di sini. Di sini ada variabel X. Nah, kita cocokkan pada matriks A. Pada matriks A berarti yang elemennya yang terletak pada angka 1. Berarti maka 1 sama dengan X atau X sama dengan 1. Selesai. Gampang ya? Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap semua dapat mengerti. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Sampai jumpa kembali. Thank you.